menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh itu takut kepadamu, tetapi bersuka cita karena nama ada terdaftar di surga. Puji Tuhan, silakan duduk. Amin. Mana wajah-wajah yang bersuka cita karena Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Tadi keluarga Ustaz Tasi ya, dari pergumulan anak kuliah itu memang pergumulan, tapi bersyukur bisa diakhiri dengan baik dan mereka ada sukacita. Kami turut merayakan dan memimpin ibadah syukur anak mereka prestasi SAB yang diwisuda pada hari Kamis kemarin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang kita baca ini, Saudara, akan membawa kita kepada satu perjuangan dalam menjalani hidup. Ini kita bukan saatnya lagi untuk kita santai-santai, Saudara. Nah, apa yang kita baca ini menunjukkan bahwa di sini saya melihat bahwa Tuhan ada, tapi setan juga ada, Saudara. Dan kita ada di tengah-tengahnya. Jadi langkah kita, Saudara, akan menentukan apakah langkah kita, perjalanan hidup kita ini sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, atau Saudara, langkah kita ini tanpa kita sadari kita sedang berjalan sesuai dengan petunjuk daripada setan atau iblis. Hari-hari ini banyak fenomena yang terjadi di sekitar kita. Kita lihat, kita dengar, banyak kali iblis sekarang seperti merayakan kemenangannya. Iblis seperti dia menikmati kemenangannya. Banyak kali kita dengar terjadi kekalahan-kekalahan kepada anak-anak Tuhan yang ada. Padahal mestinya tidak demikian. Iblis itu sudah dikalahkan, sudah ditaklukkan di bawah kaki Tuhan dengan kuasa Tuhan. Tapi banyak kali kita mendengar ini seperti menang. Nah, terjadi hal-hal yang di luar daripada kehendak Tuhan. Sekarang kita lihat dalam diri kita. Apakah kita ini sedang mengalami kemenangan di dalam Tuhan? Atau justru sebaliknya, kita sedang kalah hari-hari ini, Saudara. Jadi sepertinya bunuh diri itu telah menjadi sesuatu yang biasa. Jalani hidup, tidak mampu, ia bunuh diri, Saudara. Itu kalah. Itu iblis senang itu. Iblis senang karena tujuannya dia datang untuk itu. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Padahal Tuhan datang supaya kita memperoleh hidup. Amin. Apa yang kita baca di sini, Saudara, di Lukas 10 ayat 17, ke-70 murid itu kembali. Mereka kembali dengan gembira dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Amin. Kita semua akan memberikan laporan pertanggungjawaban dengan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ini murid-murid, mereka datang dan memberikan pertanggungjawaban dengan apa yang sudah mereka katakan.
Puji Tuhan, ke-70 murid ini datang dengan membawa laporan, setan-setan takluk kepada kami. Setan-setan harus takluk pada gereja Tuhan, pada anak-anak Tuhan. Mari saudara kita membawa saudara laporan-laporan ini, kesaksian-kesaksian ini, berita-berita kemenangan ini. Salah satu kesaksian itu juga adalah berita kemenangan. Kalau itu saudara, saya sudah ajarkan di tempat ini, saudara kalau bersaksi, silakan dimulai dengan kalau ada kesusahan, kalau ada pergumulan, kalau ada air mata yang jatuh, saudara saksikan. Tapi endingnya harus diakhiri dengan kemenangan. Tuhan tolong saudara, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan. Jangan kesaksian dari awal sedih sampai akhir masih sedih. Mana kemenangannya? Nah, senang ada pujian, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Apa saudara kesaksian kita? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Mari kesaksian kita ini, kita membuat iblis dikalahkan dengan kesaksian-kesaksian kita. Jangan kesaksian kita, saudara, membuat kita tenggelam dengan kesaksian kita. Sepertinya susah-susah terus. Harus ada kemenangan. Harus ada pertolongan Tuhan yang disampaikan. Karena saudara, hidup kita ini kita akan bertanggungjawabkan. Ayat 18 tadi, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Amin. Biar kesaksian kita, laporan kita itu yaitu membawa kemenangan bahwa iblis kalah. Iblis jatuh seperti kilat yang dari langit. Dan Tuhan tahu anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Tuhan tahu saudara buat kita, Tuhan sudah berikan pertolongan. Jadi pada waktu murid-murid datang memberikan laporan, Tuhan, lewat hidup kami, dalam pelayanan kami, setan-setan takluk kepada kami, lari, kami menang. Yesus katakan, iya, sebelum kamu memberikan laporan, saya sudah tahu. Saya bisa melihat bahwa iblis jatuh seperti kilat dari langit. Mari kita menjadi jemaat Tuhan yang dapat membuat sekarang iblis yang jatuh. Bukan kita yang jatuh. Iblis jatuh seperti kilat dari langit. Mari kita membuat iblis yang lari. Bukan kita yang lari. Iblis yang dikalahkan. Bukan kita yang kalah. Kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita ini. Semua kita nanti akan memberikan laporan kepada Tuhan. Apa yang kita sudah jalani, apa yang kita sudah buat. Kita menang atau kita kalah. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 10, 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10, di sana ada laporan, saudara. Pertanggungjawaban. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. Sebab kita semua, ketemu semua, harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat, termasuk menang ataupun kalah. Kita akan bertanggungjawabkan. Masa kita datang kepada Tuhan, Tuhan saya sudah jalani hidup saya ini, dan saya kalah. Pada waktu itu saya bunuh diri karena saya sudah kalah. Saudara, kita akan mempertanggungjawabkan ini. Gereja harus menyuarakan ini. Saudara, jangan kita menganggap bahwa bunuh diri itu
adalah bagian daripada keputusan Tuhan untuk hidup kita selesai. Tidak, saudara. Itu adalah tipu muslihat iblis yang membuat kita kalah. Roma pasal 14 ayat 12. Coba kita lihat Roma 14 ayat 12. Mana dia? Sama-sama kita baca 2-3. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada orang lain, kepada Allah. Kepada Allah, diri kita sendiri. Bukan diri orang lain yang kita bawa berita kepada Allah. Tuhan, dia begini, dia begitu selama hidupnya. Dia buat saya begini, dia buat saya begitu. Itu urusan dia. Tapi kita sendiri yang akan memberikan pertanggungjawaban kita kepada Allah. Kita menang atau kita kalah. Saudara mau menang? Ini akan datang membawa laporan, saya menang. Yang bertanding, saya menang. Berikan laporan itu, saudara. Ini kepada Tuhan langsung. Kita akan datang dan memberikan laporan. Hari-hari ini, saudara, jangan kita mau dikalahkan. Saudara, jangan kita buat iblis itu dia gemuk dan kita yang kurus. Kerohanian kita kurus, sukacita kita tidak ada. Saudara, jangan buat iblis gemuk. Karena iblis juga, mereka juga yang iblis-iblis, suruhan-suruhan, bawahan, mereka juga memberikan laporan. Pertanggungjawaban mereka pada Lucifer, pemimpin mereka. Ada iblis-iblis kecil. Nah, saya pernah memberikan ilustrasi ini. Ada iblis datang berikan laporan pada pemimpin. Pemimpinnya baru lihat, yang datang ini sehat, gemuk, senang dia. Senang. Kalau iblis saya nak dia bilang sukacita. Karena iblis tidak akan memiliki sukacita. Kita yang akan memiliki sukacita. Karena kita pemilik sukacita itu. Yesus sumber sukacita, dan sukacita itu Tuhan hanya berikan kepada anak-anaknya, murid-muridnya, kepada kita. Bisa bilang amin? Amin. Iblis datang dengan senang. Bos, lapor bos. Saya senang. Ini jemaat-jemaat yang ada di salah satu tempat. Di tempat ini semua gampang saya pengaruhi. Semua gampang saya tipu. Semua gampang saya bawa kepada kejahatan-kejahatan. Bos bisa lihat sendiri hasilnya. Sudah senang. Iblis senang. Bosnya bilang bagus, itu dulu. Tapi ada iblis satu datang, dia kurus, dia susah sekali, masih dijauh. Bosnya saudara, kamu kenapa lagi? Nggak ada senang-senangnya. Dia datang, aduh bos, berat bos. Kenapa berat? Aduh, jemaat di GPDI Haleluya Boa susah ditaklukkan bos. Kenapa? Mereka melakukan firman bos. Tidak. Mereka rajin datang beribadah, kuat doa. Habis pendetanya selalu sampaikan firman Tuhan yang keras-keras, mereka terima bos. Bagaimana ini bos? Aduh susah saya bos. Sudah, itu iblis kurus. Saudara, hari-hari ini kita sedang buat iblis apa? Iblis jadi gemuk dengan kita atau jadi kurus? Sudah, buat dia kurus. Jangan iblis buat apa? Gampang itu bos. Sebentar bos bisa lihat dia masuk gereja bos. Tapi sebentar bos lihat
Pulang gereja belum sampai rumah, belum sebakalai bos. Lihat saya sudah taruh benih itu, benih kebencian. Sebentar kita akan lihat. Memang sudah itu cara kerja iblis. Dan iblis, saudara, dia super aktif. Dia super aktif kerja untuk mau menjatuhkan kita, untuk mau melemahkan kita. Jangankan kita, saudara, Yesus saja dia berani cobai, apalagi cuma gembala, sudah. Saya banyak pencobaan, sudah. Tapi kita tidak boleh kalah dengan pencobaan itu. Kita harus menang, karena Yesus kita pemenang, dan dia wariskan kemenangan itu buat kita, supaya kita juga memperoleh kemenangan. Coba kita lihat Lukas pasal 4. Yesus saja iblis berani, apalagi cuma kita. Lukas 4 ayat 2. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Yesus tinggal 4 hari, 40 hari lamanya di padang gurun, dan iblis datang mencobainya. Sudah. Tapi Yesus mengalahkan iblis dengan firman. Sebentar kita akan lihat. Kita gunakan firman kalahkan iblis. Tapi kita lompat ayat 13 dari Lukas pasal 4. Ayatnya yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu dan iblis kalah, ia mundur daripada Yesus, ia mundur daripadanya dan apa? Menunggu waktu yang baik. Jadi iblis tidak ada capeknya dia mencobai kita. Yesus saja dia cobai. Dia menunggu waktu yang terbaik. Dia cobai lewat murid-murid, lewat orang-orang yang ada di sekitar. Tetap iblis tetap berjuang terus mau jatuhkan kita. Yesus saja dia mau jatuhkan. Sudah. Saya berusaha cari, semoga yang mengerti ini bisa dapat ambil video film Tuhan Yesus disalib, The Passion of the Christ. Saudara, bagus itu kita nonton itu untuk bisa mengenal bahwa Tuhan sudah menang atas maut dan dia sudah mengalahkan iblis. Sudah ada satu, saudara, dalam film itu ada satu hal yang kalau kita lihat itu seperti biasa, tapi kalau kita tanya kepada sutradara yang membuat film itu, dan kalau kita bisa mengerti dengan petunjuk dari Tuhan, ada satu hal yang luar biasa, pencobaan Yesus disalib. Iblis tetap berusaha untuk mau jatuhkan Yesus, untuk mau kalahkan dia. Dengan ada perkataan orang yang berkata, jika engkau anak Allah, turunlah dari salib, maka kami akan percaya kepadamu. Itu pencobaan, sudah. Itu pencobaan. Bisa saja Yesus melakukan dan dia turun dari salib. Berarti saya dan saudara yang harus disalib, yang harus tanggung dosa kita masing-masing. Tapi Yesus tidak melakukan. Saat dia, saudara, dalam keadaan haus yang sangat, dan dia tahu dia akan diberikan minum air asam, cawan yang sangat asam, berbicara tentang penderitaan yang sangat berat, sudah kepanasan, minum anggur asam lagi. Sempat Yesus berkata, ya Bapa, jikalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tapi penundukan diri Yesus berkata, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakku. Sudah. Nah, dalam film itu saya melihat, saudara, ada satu sesi yang singkat tapi itu mengandung makna yang luar biasa. Yaitu, saudara, di saat Yesus lagi menderita dan dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara,
Itu satu hal yang luar biasa. Padahal biasanya Yesus berseru kepada Allah itu dengan sebutan apa? Ya, Bapa. Bapa. Yesus juga mengajarkan. Tapi ini dia menyebut dengan Allah, Eli. Elohim. Ada kata Eli, kata I itu penunjukan diri seperti my father. Jadi Allahku. Saudara, itu sebenarnya karena Yesus dalam keadaan seperti itu dia merasa ada hubungan yang terpisah, yang jauh. Dia merasa jauh. Tapi dia berkata Allahku. Padahal biasa dia menyebut dengan sebutan Bapa. Ada hubungan yang dekat erat. Saudara, baru muncul film itu ada muncul. Saudara kalau nonton film itu ada satu sosok yang keluar wajahnya itu seram. Ada sekilas ada wajah yang seram sedang menggendong bayi, menggendong anak. Saudara, itu artinya apa? Orang kadang tidak memberikan arti dalam film itu. Setiap sesi-sesi itu bermakna. Saudara, itu menunjukkan, saudara, Yesus melihat itu menunjukkan setan saja. Itu wajah yang seram itu, ada sedikit ditutup, wajah seram itu, dia sedang gendong bayi, gendong anak. Artinya menunjukkan setan saja dia sayang anak. Dan Yesus dalam keadaan seperti ini, sepertinya Bapa tidak sayang dia. Itu makna daripada sesi ini. Setan saja yang jahat, dia sayang anak. Dia ada gendong anak. Dan Yesus dalam keadaan seperti itu, Bapa, sepertinya Bapa yang baik, engkau di mana? Di mana? Itu yang jahat saja, dia sayang anaknya. Dan seruan Yesus itu, Eli, lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mestinya aku digendong seperti dia bisa gendong anaknya. Saudara, itu satu hal yang sangat luar biasa. Yesus seperti mendapatkan penolakan dari semua lini. Murid-muridnya menyangkalnya, murid-muridnya lari. Orang-orang yang dia tolong beri makan dengan 5.000 orang dia kasih makan, yang sembuh, yang lumpuh dia sembuhkan semua. Di mana mereka? Mereka itu di mana? Allah Bapa pun di mana? Terjadi penolakan yang sangat luar biasa. Dan keluar kalimat Yesus berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah itu karena Yesus hanya baper? Terbawa perasaan? Sudah. Itu karena dia mengalami betapa dia menderita saat itu. Tapi dia tidak turun dari salib. Karena dia punya misi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sampai selesai, aku haus. Terakhir dia katakan, tetelestai. Sudah selesai. Finish, selesai, menang atas maut. Haleluya. Dan Tuhan mau kita juga memperoleh kemenangan ini di dalam Tuhan. Iblis ada di sekitar kita. Saudara, jangan mau kalah. Coba kita lihat 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis ini super aktif, dia berjalan keliling, jalan terus dia berjalan juga di tempat kita, di tempat kerja kita, di rumah kita, di gereja pun dia mau kerja menjatuhkan kita
untuk menelan kita, saudara. Ini iblis ini super aktif. Jadi kalau kita tidak aktif di dalam Tuhan, saudara, awasan buat kita. Ayub 1 ayat 6-7. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ayub 1 ayat 6. Ayat 7. Tuhan bertanya, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Termasuk daerah kita, dia kelilingi dan dia jelajahi. Aktif sekali iblis untuk mau datang, menelan kita, menjatuhkan kita. Tapi mari kita jangan mau dikalahkan. Amin. Jangan mau kalah. Saudara, kalaupun ada rasa berat dalam diri kita, seperti Yesus mengalami satu penderitaan yang luar biasa, penolakan yang luar biasa. Sepertinya tidak ada lagi yang mau berpihak kepada kita, tidak ada lagi yang mau menolong dan membantu kita. Saudara, jangan mau disesatkan. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan yang peduli dengan saya dan dengan saudara. Saudara masih mau siap berjuang? Kita harus mengerti cara kerja iblis. Cara kerja iblis kita harus tahu, kita harus paham. Memang iblis sudah sangat berpengalaman di dunia ini. Kita belum ada, bahkan dunia belum ada. Bumi, planet-planet belum dibentuk, termasuk bumi, iblis sudah ada. Dia bukan hanya sudah banyak makan garam, garam belum ada juga di bumi, laut belum ada, iblis sudah ada. Jadi saudara, kita harus dekat dengan Tuhan supaya kita bisa mengerti trik-triknya, cara kerja daripada iblis yang ada. Kita harus kalahkan iblis dan tidak boleh kalah. Saudara siap berkemenangan? Nah, kita lihat saudara, kita yang datang dengan firman juga, iblis bisa menunggu waktu yang terbaik, waktu yang terbaik, dan dia bisa ambil, dia bisa rampas firman dalam hidup kita. Kalau saudara merasa firman kurang penting, masih ada hal-hal lain yang lebih penting, itulah saat yang tepat iblis akan merampas, mengambil firman dalam hidup kita. Markus 4 ayat 15. Markus 4 ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah siapa? Datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Pastikan firman Allah yang kita dengar, pastikan firman Allah yang kita baca, itu mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati kita. Kita pernah bawa firman, saya pemenang, saya harus menang, karena Yesus pemenang dan sudah berikan kemenangan itu kepada kita. Iblis sudah dikalahkan di dalam nama Yesus. Jangan firman Allah diambil iblis. Nah, biar firman Allah itu tertanam, bertumbuh, berbuah dalam hidup kita. Kita melakukan firman. Kalahkan iblis dengan firman. Sebab itu kita harus kaya dengan firman. Bagaimana supaya kita bisa kaya firman kalau kita tidak baca Alkitab? Bagaimana kita bisa kaya firman kalau kita tidak dengarkan firman? Kita harus kaya dengan firman, saudara. Sebab itu waktu Yesus dicobai, selalu Yesus memberikan jawaban. Sebab ada tertulis, sebab ada tertulis, sebab ada tertulis. Kalahkan iblis dengan firman. Karena iblis ini, dia, kalau Yesus, Tuhan memberikan
benih yang baik dia tabur. Kalau iblis dia suka berikan benih juga, dia tiru cara dari Tuhan. Dia meniru, tapi dia memberikan benih yang tidak baik, benih yang jahat, yang tidak akan memberikan hasil seperti gandum, tapi benih yang hanya akan membuat seperti lalang, tidak ada apa-apanya, tidak dapat dipakai, tidak ada kegunaan, hanya untuk dicabut dan nanti dibuang dan nanti dibakar. Sudah. Cara kerja iblis, dia menabur yang tidak baik, yang jahat. Saya teguhkan dengan kita membaca Matius pasal 13 ayat 37. Matius pasal 13 ayat 37. Saudara bantu doa supaya saya pulang dari Kupang, ada TV yang bisa dibeli taruh di belakang supaya gembala anak bala lihat belakang, sehingga pemimpin pujian bisa lihat ada layar di belakang. Sudah. Matius pasal 13 ayat 37. Ia menjawab, katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia, yaitu Yesus. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Sudah. Iblis datang memberikan benih-benih, benih lalang, benih yang bukan dari Tuhan, benih yang tidak berfaedah, benih yang akan dibakar, dicampakkan. Saudara, iblis datang bawa banyak benih, saudara. Dia bisa memberikan benih kepahitan kepada kita. Saudara, iblis bisa merubah keadaan baik menjadi tidak baik. Itu cara iblis. Karena dia sudah berikan benih-benih kejahatan. Saudara, kira pembunuhan itu hanya karena perang bermusuhan antara si A dan si B, negara A dan negara B. Saudara, itu terjadi bisa dari cinta kasih berubah menjadi suatu kebencian yang amat dalam. Saudara, tidak jarang ada suami istri saling membunuh, suami bunuh istri, ada istri bunuh suami. Padahal waktu mereka menikah itu, saudara, itu atas dasar apa? Itu cinta, ada kasih, diteguhkan, diberkati, untuk bisa diberkati. Tapi iblis bisa merubah cinta mereka itu, kasih mereka itu, bisa berakhir dengan pembunuhan. Sudah. Kakak adik, siapa mereka? Tumbuh sama-sama, bermain sama-sama waktu kecil, besar sama-sama di satu rumah, diasuh dibesarkan oleh orang tua yang sama. Tapi kita dengar berita terjadi, baik di luar rote maupun di dalam rote. Sudah. Yang satu membunuh saudara, itu bisa dirubah, saudara. Bahkan ada orang bisa main sama-sama, lagi sama-sama tertawa sama-sama, lagi senang sama-sama, bisa berubah karena benih kepahitan, benih iri hati, dengki, marah, benih tidak mau memaafkan, tidak mau mengampuni. Saudara, itu benih dari iblis. Jangan mau kalah. Dalam nama Yesus, cabut benih-benih itu. Cabut benih-benih itu. Kuburkan dalam nama Yesus. Kita harus terima benih yang dari Tuhan, benih kasih,
saling menerima, benih saling memaafkan, benih saling menolong, benih saling memberkati, saudara. Biar benih yang baiknya tumbuh dalam diri kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4:23. Jaga baik-baik, jangan benih dan sejat yang tumbuh subur dalam diri kita. Jangan ada ya satu gereja tanpa gembala sadari saudara sedang saling bermusuhan. Dalam nama Yesus diputus.